I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode, atau jenis lain dari representasi. Dengan kata lain, semantik adalah studi tentang makna. Kemampuan menafsirkan kata atau kalimat tidaklah mudah. Seseorang harus dapat memahami maksud dan tujuan dari teks yang tertulis. Kemampuan ini akan terwujud jika pemahaman teori makna yang dimiliki seseorang pengguna bahasa telah memadai dan cukup. M. Brill dalam Jaya Sudharma mengatakan semantik merupakan hubungan unsur-unsur luar bahasa. Misalnya latar belakang perubahan makna, hubungan perubahan makna dengan logika, dan perubahan makna itu sendiri. Pemahaman makna dibedakan dari arti dalam semantik. Kambartel dalam Pateda menyatakan semantik merupakan bahasa yang terdiri dari struktur yang menampakkan makna apabila makna tersebut dihubungkan dengan objek pada pengalaman manusia. Chomsky dalam Sudaryat menjelaskan semantik merupakan salah satu komponen tata bahasa. Selain itu, terdapat komponen sintaksis dan fonologi. Semantik juga dapat digunakan untuk teknik analisis ciri pembeda atau fitur distinktif. Pateda juga mengatakan dalam ilmu semantik dapat diketahui tentang pemahaman makna, wujud makna, jenis-jenis makna, hal-hal yang berhubungan dengan makna, komponen makna, perubahan makna, penyebab kata hanya mempunyai satu makna atau lebih, dan cara memahami makna dalam sebuah kata. Semuanya dapat ditelusuri melalui ilmu yang disebut dengan semantik. Makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri, terutama pada kata-kata semantik. Palmer dalam Jaya Sudharma mengatakan makna merupakan sesuatu yang menyangkut intrabahasa. Makna sebagai penghubung bahasa pada dunia luar sesuai dengan kesepakatan para pemakainya sehingga dapat dimengerti. Adapun jenis-jenis makna yaitu ada makna leksikal, gramatikal, makna denotasi, konotasi, makna konseptual, dan makna kontekstual. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas apa itu makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna yang muncul sesuai dengan konteks kata tersebut dipergunakan. Artinya, makna tersebut muncul sebagai makna tambahan di samping makna yang sebenarnya berupa kesan-kesan yang ditimbulkan oleh suatu keadaan tertentu. Contohnya, pada kalimat pertama, tangan Dona terluka karena jatuh. Pada kalimat kedua, Andi anak yang panjang tangan. Nah, konteks tangan pada kalimat pertama itu mengacu pada alat gerak pada bagian atas pada tubuh makhluk hidup, sedangkan pada kalimat kedua, arti tangan mengacu pada pencuri. Nah, jadi dari dua contoh tersebut, kata tangan memiliki makna yang berbeda pada konteks kalimat yang berbeda. Menurut Pak Dea, makna konseptual terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Konteks orangan adalah konteks yang di dalamnya membicarakan tentang seseorang. Konteks orangan ini harus sesuai dengan jenis kelamin, usia, latar belakang sosial ekonomi, latar belakang pendidikan, supaya dapat mempermudah mengetahui identitas seseorang. Contohnya, dia selalu memakai kerudung ketika berangkat ke kampus. Kalimat tersebut merupakan konteks orangan karena kita dapat mengetahui identitas dia yang dibicarakan dalam kalimat tersebut. Dia ini merupakan seorang wanita. Hal ini dapat diketahui dari kata dia yang selalu memakai kerudung. Kerudung merupakan pakaian seorang wanita. Yang kedua, konteks situasi. Menjelaskan tentang keadaan atau situasi peristiwa. Konteks ini
memaksa pembicara mencari kata-kata yang berkaitan dengan makna situasi. Contohnya, kamu pernah kuliah di sini kan? Ambil jurusan apa? Bahasa Inggris. Pantas bahasa Inggrismu bagus. Percakapan tersebut menjelaskan tentang keadaan lawan bicara yang pernah menjalani kuliah di sana dengan jurusan bahasa Inggris, sehingganya lawan bicara memiliki kemampuan menguasai bahasa Inggris yang bagus. Yang ketiga, konteks tujuan adalah konteks yang menyampaikan tujuan untuk meminta sesuatu kepada lawan bicaranya. Contohnya, Ayas, tolong buka pintu, aku ingin berbicara penting padamu. Kalimat tersebut menunjukkan konteks tujuan yang di dalam kalimat ini mengandung arti seseorang meminta Ayas untuk membuka pintu supaya orang tersebut dapat menyampaikan sesuatu penting kepada Ayas. Baiklah, selanjutnya yaitu konteks formal dan non-formal, yaitu pembicara memaksa orang mencari kata yang bermakna sesuai dengan keformalan atau tidak formal. Contohnya, usulmu ditolak. Salah satu contoh formal. Perlu diperiksa masa maksa. Salah satu contoh dari non-formal. Selanjutnya yaitu konteks suasana hati pembicara, yaitu turut mempengaruhi kata yang memiliki suasana hati pembicara atau suasana hati dari seorang pendengar. Konteks ini berakhir pula dengan memiliki makna. Contohnya, Anastasia merasa sangat bahagia ibunya akan datang. Ia bangga pada ibunya yang rela jauh-jauh datang untuk menemuinya. Di contoh tersebut berartikan bahwa Anastasia merasa bahagia bahwa akan bertemu ibunya. Selanjutnya, konteks waktu, yaitu kondisi yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi pada saat kurun waktu tersebut. Contohnya, malam itu Anastasia merasa bahagia makan malam di apartemen ditemani ibunya. Kata malam menunjukkan waktu di mana Anastasia makan malam bersama ibunya. Selanjutnya yaitu konteks tempat, yaitu konteks yang menjelaskan tempat terjadinya peristiwa. Contohnya, di ruangan perpustakaan, Ayas asik membaca buku sampai pukul 4, yang artinya perpustakaan akan segera tutup. Di ruangan perpustakaan menjelaskan konteks tempat terjadinya peristiwa, di mana Ayas asik membaca buku sampai pukul 4. Materi selanjutnya yaitu konteks objek. Konteks objek merupakan objek yang mengacu kepada fokus pembicaraan, akan turut mempengaruhi makna kata yang digunakan. Misalnya pembicaraan tentang ekonomi antara Amir dan Mira. Amir sedang menempuh dunia perkuliahan, sedangkan Mira tidak dapat menempuh dunia perkuliahan. Contoh kalimat tersebut mengacu pada fokus permasalahan antara Amir dan Mira. Permasalahan tersebut yaitu tentang perekonomian keluarga terhadap Amir yang mampu menduduki bangku perkuliahan, sedangkan Mira tidak dapat menduduki bangku perkuliahan. Hal ini mengacu hambatan yang dialami Mira yang disebabkan tidak mendukungnya faktor ekonomi. Yang selanjutnya, konteks kelengkapan alat bicara atau dengar. Konteks kelengkapan alat bicara atau dengar akan turut mempengaruhi makna dan kata yang digunakan. Misalnya pada kata tumpul atau tumpu. Contoh tersebut merupakan kata tumpul yang dilafalkan oleh seseorang yang normal. Lengkapnya alat bicara pada kata tumpu yang dilafalkan seorang yang tidak normal. Kata yang diucapkan oleh seseorang normal dan tidak normal tersebut merupakan suatu perbandingan dari keduanya. Ujaran normal dan tidak normalnya akan mempengaruhi suatu makna yang berbeda. Yang selanjutnya, konteks kebahasaan. Konteks kebahasaan maksudnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan kaidah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan tersebut akan turut mempengaruhi suatu makna. Contohnya, kue kudu ngerti ngomong yondu, iya bu.
pasti bisa berbicara. Contoh tersebut merupakan perbedaan bahasa, perbedaan antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Dari kedua perbedaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia tersebut diungkapkan memiliki masing-masing makna yang berbeda. Perbedaan makna